Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarana bittaqwa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat rahmat dan hidayahnya dan juga atas berkah kesehatan yang Allah berikan, kita bisa berkumpul di Masjid Ukhuwah Islamiyah ini ya, laksanakan salat zuhur berjamaah. Dan perkenalkan kami mencoba membahas sedikit pengetahuan ya, juga mungkin para jamaah, para mahasiswa, dosen, para teknik dan juga sivitas akademika, kita sama-sama sudah sering mendengar ya, ada kata-kata data science, ada kata-kata AI gitu ya, dan ada kata-kata Al-Quran udah pasti ya. Jadi kita coba hari ini berbincang-bincang gitu ya, bagaimana data science, AI dan Al-Quran ini mungkin dari perspektif kami sendiri sebagai orang matematika ya. Kebetulan saya sendiri bidangnya matematika komputasi dan banyak sekali risetnya tuh terkait data science dan AI gitu. Ini slide ini cukup menarik juga ini. Kebetulan sebenarnya saya minggu lalu diundang ke MUI gitu, tapi ini kan Masjid Ukhuwah Islamiyah ya. Jadi boleh juga gitu ya. Jadi mungkin ini salah satu use case ya, studi kasus mungkin ya, yang mungkin menarik ke depan ya untuk kita umat Islam ya. Jadi pertama-tama kita pengen tahu dulu ini apa sih data science itu ya, apa hubungannya data science dan AI gitu. Jadi memang zaman sekarang ini karena perkembangan dari teknologi ya, teknologi itu kan membuat informasi itu bisa berkembang dengan pesat. Sehingga contohnya ya di bidang kesehatan saja sekarang banyak sekali orang berobat itu harus periksa dulu, harus ada data dulu gitu. Nah data itu diperiksa dulu, dicek dulu, dianalisis dulu, baru nanti diambil keputusan ya. Nah ternyata data-data ini sekarang sudah di semua bidang tuh muncul dengan sangat masif, sangat luar biasa. Apalagi sekarang kita terkoneksi dengan internet ya, Internet of Things. Jadi data itu kayak di depan mata aja semua, kayak terbuka lebar semuanya ya. Nah tentunya kalau kita bisa memanfaatkan data ini dengan baik, maka kita akan bisa mendapatkan keunggulan ya, keunggulan dari data itu. Jadi data science itu sebenarnya bagaimana kita memproses data gitu ya, dari data yang mentah gitu, kita proses, kita validasi datanya, lalu kita analisis gitu ya, sehingga dari analisis kita itu mendapatkan satu ilmu, informasi, yang ilmu itu kalau kita gunakan untuk kemaslahatan manusia itu sangat bermanfaat. Nah jadi data science itu artinya science yang dihasilkan dari data. Jadi kalau datanya bagus, hasilnya biasanya lebih bagus ya. Tapi kalau datanya nggak bagus, nah bisa juga nanti hasilnya nggak bagus ya. Nah perkembangan teknologi ini juga dipengaruhi oleh perkembangan dunia komputer ya, dunia algoritma. Sehingga kalau dulu orang ngolah data itu satu-satu gitu ya, kayak software Excel misalnya ya, diolah satu-satu, itu sangat painful ya, sangat sulit ya. Apalagi datanya sudah banyak, dan data itu sekarang aneka ragam ya, gak hanya numerik, ada data teks, data audio, ada data video, data image dan sebagainya. Nah data itu menjadi satu kesatuan ya, sehingga terjadilah perkawinan lah gitu, antara bidang matematika, bidang computer science gitu ya, dan bidang lain yang terkait, misalnya dengan bidang kesehatan. Muncullah nanti semacam algoritma yang kita kenal namanya sekarang machine learning. Jadi algoritma machine learning itu mesinnya sendiri yang belajar ya.
Jadi algoritma itu kita desain sehingga komputer bisa belajar dari data. Nah, karena komputer bisa belajar dari data, maka kehandalannya itu sudah sangat ini ya, sangat powerful gitu. Apalagi dengan adanya alat atau mesin komputasi yang muncul sekarang ini yang sangat murah, namanya GPU ya. GPU itu Graphical Processing Unit. Jadi kalau anak-anak muda biasanya pakai buat main game ya. Tapi kalau kita buat analisa data. Jadi buat membuat algoritma machine learning. Nah, kalau datanya masih sederhana pakai machine learning namanya. Kalau datanya lebih dalam lagi, algoritmanya namanya deep learning. Itu belajarnya lebih dalam lagi. Nah, hasil dari model yang kita bangun ini akhirnya bisa digunakan untuk mengambil keputusan dengan cepat. Contohnya, kami sekarang punya algoritma machine learning itu ya, bisa mendeteksi kesehatan seseorang itu cukup dengan menggunakan video wajah. Oh, luar biasa itu. Kita bisa menghasilkan sekarang hampir 30 vital sign namanya. Jadi cukup dengan ambil video. Nah, gitu juga dari suara gitu. Dari suara kita bisa melihat nanti potensi orang itu punya karakter apa gitu. Karakter apa dari suara dia. Punya misalnya masalah apa, tingkat depresi apa dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang bisa dikembangkan dari machine learning itu ya. Nah, setelah dideploy dalam suatu sistem, maka sistem itu nanti bisa bekerja secara otomatis kayak manusia. Jadi bisa bekerja seolah-olah seperti manusia, bisa memberi input, memberi masukan, bisa mengambil keputusan. Nah, itulah namanya artificial intelligence. Jadi data science dan artificial intelligence ini jadi kayak dua mata uang gitu ya. Yang saling, oh ini slide-nya saya jalanin dulu ya, lupa tadi ya. Nah, ini data science ya. Jadi kayak dua mata uang gitu. Dalamnya itu data science kayak mobil, mesinnya data science, rumahnya itu AI. Ya. Nah, persoalannya sekarang karena ini buatan manusia, jadi AI itu ya kayak pisau gitu. Kayak pisau bisa buat motong sayur ya. Bisa motong hewan korban gitu ya. Bisa juga dipakai untuk hal yang membahayakan manusia. Nah, ini makanya di sini peranan kita sebagai umat Islam tentunya ya, perlu AI ini diberikan guidance sehingga AI ini ujung-ujungnya tetap untuk kemaslahatan umat manusia. Itu intinya. Nah, tidak bisa AI itu kita pisahkan dari petunjuk ya hidup manusia, terutama kalau kita sebagai orang Islam dari Al-Quran gitu. Makanya etika di dalam AI itu kita, kalau konsepnya saya itu ya, itu ada namanya prinsip optimisasi ya. Optimisasi artinya kita optimalkan hal-hal yang membuat AI itu menjadi bisa melayani umat manusia, memberikan kemaslahatan umat manusia, bisa mengikuti petunjuk dari Sang Khalik gitu ya. Nah, itu dioptimalkan dan kalau bisa diminimumkan pengaruh setan di dalamnya gitu. Nah, berarti di sini butuh kita sebagai orang Islam. Nah, yang menariknya sendiri konsep AI itu sebenarnya cara mesin itu belajar itu ditirunya dari bagaimana manusia itu bekerja sebenarnya. Kita bekerja kan ada pakai otak ya, pakai akal gitu ya. Nah, otak kita itu kan sebenarnya kayak hardware-nya ya. Tapi akal kita itu sebagai software-nya yang mengendalikan. Sama juga dengan AI. Jadi ada mesinnya, GPU tadi ya, benar ada algoritmanya. Nah, berarti selama akal ini masih bisa diarahkan pada jalan yang bagus, maka hasilnya akan sangat powerful ya AI kita itu. Nah, ini kalau kita kaji lagi, akhirnya kemarin itu saya sempat ya diskusi sama mahasiswa saya gitu ya. Kalau kita lihat sebenarnya Al-Quran itu isinya data semua ya. Al-Quran itu ya data semua ya. Nah, sebentar. Nah, ini konsep tadi bagaimana data science itu bekerja ya. Dari mulai collecting data, cleaning data, grouping data, building model gitu ya, analysis
pattern dan sebagainya, kita proses ya, misalkan satu ilmu pengetahuan, knowledge ya. Nah ini pemanfaatannya hampir semua bidang nih. Cuma yang kita lihat sekarang di aspek religion ini ya, AI itu banyak dimensinya sebenarnya. Ada yang terkait dengan data image ya, ada istilahnya computer vision ya. Kita bisa nanti mendeteksi sesuatu kayak tadi ya, mendeteksi plat nomor mobil ya dengan cepat gitu misalnya, computer vision. Atau tadi mendeteksi kesehatan seseorang. Ada juga namanya sekarang yang lagi berkembang itu namanya natural language processing ya, chatbot ya. Kita ngomong dengan robot sekarang. Muncul LLM, large language model kayak ChatGPT misalnya, ChatGPT. Dan hampir semua orang sekarang banyak nanyanya ke ChatGPT gitu, termasuk nanya agama ya. Nanya dalil apa gitu, ChatGPT. Tapi memang kadang-kadang cepat juga dia jawabnya gitu. Tapi kadang-kadang masalahnya di ChatGPT itu ada istilahnya halusinasi ya. Jadi kalau dia nggak ada datanya, dia halusinasi aja, seolah-olah ada jawabannya gitu. Nah, berarti di sini sebenarnya kita sebagai umat Islam, mungkin juga UI ya, kita sebenarnya punya potensi ini sebenarnya untuk bisa mengembangkan atau memanfaatkan LLM yang ada itu, kita kembangkan lebih lanjut gitu ya, untuk menjawab permasalahan umat gitu. Makanya muncul di sini istilah saya tadi ada namanya MUI GPT gitu misalnya. Kita bisa menggunakan data-data umat ya, data-data di keagamaan kita, data-data literatur kita yang sangat kaya ya, dari mulai Al-Quran, hadis, fatwa MUI dan sebagainya. Itu kalau kita bisa kita manfaatkan, kita latih mesin kita belajar dengan detail, dengan dalam, itu akan sangat bermanfaat sebenarnya untuk kemaslahatan umat. Jadi orang nanti cari fatwanya itu di MUI GPT gitu. Bukan ChatGPT ya, MUI GPT. Bisa aja Majelis Ulama Indonesia atau Masjid Ukhuwah Islamiyah GPT gitu kan. Nah, ini salah satu ya masalah-masalah umat yang kita lihat ya. Contoh lagi, kemarin saya dapat di TikTok tuh ada produk gitu ya. Di bawahnya mengandung babi, tapi di atasnya ada kode halalnya, kan aneh. Bisa keluar seperti itu tuh. Nah, bisa juga nih dengan penggunaan AI, terutama dengan natural language processing ini, bisa kita kembangkan nanti besok namanya halal GPT ya. Jadi kita cukup ambil foto dari ini komposisinya, lalu kita analisa ini mengandung apa gitu, sehingga nanti umat ini bisa dengan cepat gitu ya ngakses, oh ini halal apa enggak gitu. Malah yang lebih ininya lagi, lebih dalamnya lagi, bisa saja nanti kalau kita sudah dapat model yang bagus gitu ya, itu makanan tinggal kita videoin aja. Nanti akan bisa dianalisis tuh kan komposisinya. Nah, secara ini computer vision ya. Nah, itu potensi bisa sekali kita kembangkan ya. Nah, ini hal-hal yang mungkin selama ini luput dari perhatian kita nih. Nah, kita bisa UI ini misalnya, kan kita banyak sekali fakultas yang bisa berkontribusi ya. Misalnya dengan fakultas ilmu budaya misalnya kan, dengan yang bagian agamanya, dengan yang sosialnya dan sebagainya. Kita bisa bersama-sama nanti kerjasama dengan MUI beneran gitu pusat ya. Ini MUI cabangnya UI ini kan. Nah, ada MUI pusat di Jakarta. Nah, ini karena kemarin kami Rapim MUI itu kayaknya mereka tertarik gitu, karena ini persoalan besar sekarang kan, orang mau cari apa-apa kan lewat ChatGPT ya. Nah itu kan akurasinya kan kita nggak tahu ya, karena mereka belajar dari data yang umum aja kan. Nah ini bisa menjadi concern kita bersama itu. Ya ini. Nah, kemudian itu salah satu aspek dari AI dan Al-Quran ya. Tapi ini adalah lebih menarik lagi nih Ustadz ya. Itu kalau kita mengkaji dari sisi literasinya, banyak literasi yang bisa kita bongkar dengan menggunakan AI. Tentunya dalam pengembangan nanti harus tetap dengan validasi ya dari
yang berkompeten ya. Jadi para ulama, para ini yang kompeten ya untuk memvalidasi hasilnya akhirnya nanti ya model-model yang kita kembangkan. Tapi ada lagi yang menarik nih, Ustadz. Misalnya sekarang dengan menggunakan AI itu sebenarnya kita bisa mengembangkan AI bagaimana supaya orang bisa belajar tahsin Quran. Ya, jadi bisa kita latih mesin kita itu belajar dengan tahsin yang benar gitu. Nanti ketika orang belajar ini untuk membantu gitu. Nanti tahsin aslinya tetap kayak Ustadz Tondo misalnya kan. Tapi kalau yang orang belajar dari awal, dia langsung rekam suaranya, dia baca, dia ngaji, direkam, nanti dikasih tahu. Ini kurangnya di sini, ini kurang pendeknya di sini, ini agak panjang dikit gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Kita dengan suara ya. Jadi itu namanya pakai voice ya. Nah, bisa dikembangkan AI seperti itu. Nah, bisa juga nanti ini saya sebenarnya di sini ada banyak yang saya coba lihat-lihat ya, kira-kira apa aja sih yang bisa kita kembangkan ke depan gitu. Nah, sistem rekomendasi udah jelas tadi ya, halal ya, udah halal misalnya. Misalnya bagaimana kita mentadaburi Quran ya. Mentadaburi Quran ya tadi kita buat LLM yang memang nanti kita semua literasi keagamaan itu kita coba padukan. Kita latih mesinnya sehingga nanti orang belajar tafsir Jalalain gitu ya, tafsir Al-Azhar, tafsir apa itu bisa dikombine itu ininya pendapatnya para ahli-ahli tafsir itu dan mungkin tafsir kontemporernya ya. Jadi banyak sebenarnya yang bisa kita kembangkan dengan AI ini gitu untuk hal-hal yang positif buat kita. Nah, cuma tantangannya memang untuk mengembangkan AI ini ada satu tantangan yang besarnya apa? Kita harus punya mesinnya, mesin komputasinya gitu, untuk istilahnya merunning model kita, merunning model supaya dia bisa belajar ya. Nah, di UI sekarang kita ada namanya Sains Teknopark ya. Alhamdulillah di UI kita ada namanya klaster inovasi AI. Betul, saya sendiri wakil ketuanya Prof. Wisnu dari Fasilkom. Nah, kita itu punya kelemahan di ini memang belum ada mesinnya. Jadi kami udah ngusulin untuk mesinnya. Udah dari 2 tahun 3 tahun yang lalu sebenarnya. Tapi alhamdulillah tahun kemarin udah di ACC mesin itu. Tapi pengadanya belum gitu. Jadi mohon doanya juga nih. Kalau itu berhasil itu bisa membuat kita menjadi kekuatan kita juga ke depan gitu. Ya, sebenarnya di negara kita ini ya, yang paling dibutuhkan anak muda kita sekarang itu salah satu mesinnya. Mesin untuk orang belajar AI itu, orang bisa melakukan membuat program, mensimulasikan sebagainya, butuh mesin itu. Nah, kalau saya di kampus biasanya sama mahasiswa saya, kalau yang ikut grup riset saya itu, kalau saya ada hibah riset, saya beliin laptop yang canggih itu, yang bisa untuk main game ya, harganya 40 juta gitu. Ada yang 80 juta, tapi ada GPU-nya. Nah, itu yang kita gunakan itu untuk training. Tapi kalau untuk data yang besar kayak data MUI ini, kita harus punya alatnya yang. Nah, itu saya lihat kelemahan kita di Indonesia ya. Indonesia itu belum punya namanya National High Performance Computing Facility. Belum ada kita. Tapi kalau negara maju, nah kalau saya ada anekdot ini ya, kalau kita pengen lihat negara maju itu, lihat aja nanti ada namanya top 500 supercomputing dunia. Nah, kalau ada nama negara itu terdapat dalam list 500 itu, berarti negaranya udah maju tuh. Tapi kalau negaranya belum ada masuk list itu, biasanya negaranya nggak maju. Jadi, nah itu termasuk dalam AI ya. Nah, ini kan sambil ini ya, mungkin terakhir ya, karena ini kan untuk menggugah aja ya. Terakhir, saya sudah mencobakan juga ini, Ustaz. Bagaimana konsep machine learning dan deep learning ini bisa juga digunakan untuk cara kita menghafal Quran. Ya, jadi menghafal Quran itu, kemarin saya coba itu dengan mahasiswa gitu ya, gimana caranya ya. Kita kan konsep machine learning, deep learning itu udah ada caranya nih. Jadi konsep deep learning itu sebenarnya gini Ustaz. Ini ada data yang besar, misalnya data wajah, data yang besar. Nah, data itu nanti dipotong-potong kecil-kecil.
potong itu nanti diubah jadi matrik dalam komputer ya. Nanti itu yang dimasukkan ke dalam apa namanya kayak input, kayak saraf otak manusia itu ada inputan neuron-neuronnya masuk ke situ. Lalu setiap neuron itu nanti memeriksa fitur apa yang menjadi ciri utamanya gitu, setiap bagian itu. Nah nanti hasilnya dioper lagi ke layer berikutnya. Jadi artinya kayak makanan ditapis lagi, sampai terakhir ada nilai akhir. Jadi kalau Ustadz Ondo nanti diambil gambarnya sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama 100 kali gitu, lama-lama ini modelnya akan tahu persis ada fitur unik yang ada di wajahnya Ustadz itu. Ada nilai numeriknya. Jadi kalau besok Ustadz tiba-tiba lewat itu, walaupun cuma kelihatan cuma sebagian aja mukanya itu udah ketahuan sama AI-nya. Oh ini Ustadz Ondo ini gitu. Seperti itu hebatnya AI itu gitu. Nah sekarang kalau dengan Quran gimana? Nah kita coba kemarin tuh. Gimana kalau satu halaman itu kita potong-potong gitu ya. 3 ayat kita potong. Jadi setiap ayat itu kita potong lagi 3 bagian gitu. Nah itu dihafal dulu bagiannya itu, potongannya itu aja dihafal. Nanti potongan berikutnya dihafal. Lalu dikunci, digabungin 3 potongannya. Lalu masuk lagi 3 ayat berikutnya dan seterusnya. Lalu 1 halaman. Ternyata itu kalau kita cobakan teknik pembelajaran deep learning AI itu untuk menghafal Quran ternyata lebih cepat Ustaz. Nah nanti kalau di AI itu ada istilahnya itu diulang-ulang pelajarannya, diulang-ulang. Jadi kayak kita namanya ada epoch ya, berapa kali epoch gitu, berapa kali proses belajar. Nah, jadi kalau ngafal Quran gitu juga kan Ustaz kan. Jadi nanti kalau satu halaman udah selesai, pindah lagi halaman berikutnya dan seterusnya diulang-ulang. Nanti satu surat diulang-ulang dan seterusnya. Nah, ternyata kita juga bisa mengembangkan AI juga nanti Ustaz itu untuk AI untuk menghafal Quran itu. Nah, jadi banyak sebenarnya peluang yang bisa kita kerjakan gitu. Kalau kita mau serius gitu untuk berkontribusi untuk umat. Jadi kesimpulannya, ya bagusnya UI ini kita harus bangun, istilah saya itu Quranic UI Lab, ya Quranic UI Lab. Jadi Quranic AI UI Lab. Jadi UI itu harus punya lab Quran berbasis AI. Ini kalau bisa dibikin, wah keren nih. Artinya kita bisa impactful buat umat gitu. Mungkin itu saja dulu ya. Nanti kan harus ada seri-seri berikutnya nih. Nah, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.